Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup menarik. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan imigran bernama Sister C yang menceritakan perihnya menjadi warga imigran Cina di Amerika Serikat. Dia bersama yang lainnya merupakan imigran ilegal yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang disebut sebagai snakehead. Mereka pun diperlakukan seenaknya seperti budak. Mereka didandani dan dijual kepada lelaki hidung belang di sana. Sister C pun terpaksa melakukannya karena dia memiliki hutang kepada Snakehead sebanyak 57 ribu dolar Amerika. Namun alasan sebenarnya juga dia ingin mencari anaknya yang ia tinggalkan dulu di sana karena menyelamatkan diri dari FBI. Dia pun dipaksa melayani pria hidung belang di sana. Namun salah satu temannya menggigit titik pria di sana. Dia mencoba membelanya, namun tak lama si penjaga datang di sana dan membawa Sister C ke gudang. Si tukang pukul itu pun menyiksa dia sampai berdarah. Ketika si botak sedang menelpon, dia pun lengah. Sister C pun memanfaatkan itu untuk melawan dengan mencekiknya menggunakan rantai besi ke lehernya. Dan tiba-tiba ada seorang opah atau nenek-nenek bernama Daimah. Ternyata dia merupakan bos dari organisasi besar Snakehead di sana. Dia pun berbicara kepada Sister C bahwa jika dia berada di sini, maka dia harus bekerja seperti orang yang lainnya juga. Namun, Sister C tidak mau dengan pekerjaan seperti itu karena merupakan pekerjaan yang hina dan ingin pekerjaan yang lebih bagus. Lalu Daima menunjukkan seseorang yang ia sekap di dalam freezer. Dia menjelaskan bahwa orang ini dulunya sama seperti Sister C, namun dia mengkhianati Daima dengan bekerja sama pada FBI untuk menangkap para Snakehead. Daima pun memberikan pistol kepada Sister C untuk menguji keseriusan dia. Dia pun menarik pelatuknya, namun ternyata pistolnya kosong. Lalu Daima pun pergi dari sana. Kini dia bekerja sebagai pencuci dan pembersih bekas pengecerotan joblay-joblay di sana. Dia juga bekerja di sebuah dapur restoran milik Daima. Dia pun mendapatkan teman bernama Jareb. Jareb pun menceritakan bahwa suatu saat dia ingin memiliki toko pangsitnya sendiri. Tak lama Daimah pun datang dan menyuruh Jareb untuk bekerja lagi dan menyuruh Sister C melakukan pekerjaan yang gajinya lebih besar. Dia pun ditawari dengan pekerjaan sebagai seorang penarikan dari orang-orang yang Daimah beritahu. Dengan imbalan, tiap dia melakukan penarikan, maka hutangnya akan dipotong 200 dolar. Sister C pun mau. Ketika di rumah, Sister C pun selalu mencatat hutangnya dikurangi dengan uang yang ia dapat setiap hari. Keesokan harinya dia kembali setelah berbelanja makanan suruhan Daimah. Namun ketika di taman dia melihat seorang anak dan dia teringat terhadap anaknya. Mungkinkah dia anak Sister C yang dicari itu? Dia pun mengikuti anak itu hingga sampai ke gereja. Dia pun membaca tulisan di pintunya bahwa itu merupakan tempat les piano. Lanjut, kita akan melihat Rambo yang merupakan anak dari Daima yang sedang merayakan ulang tahunnya sambil mabok. Namun, ada salah satu tamu yang memegang boal pacar Rambo dan membuat dia marah. Dan inilah hobi Rambo, yaitu membuat keonaran. Keesokan harinya, Daimah mengajak Cersei untuk pergi ke sepanjang jalan Chinatown. Semua orang di sana menghormati Daimah dan keluarganya, karena berkat dia mereka bisa berada dan aman di sana. Daimah pun menceritakan kalau Rambo dulu dipenjara saat usianya masih 12 tahun, karena membunuh ayahnya yang suka menyiksa Daimah. Daimah pun menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Lalu Daimah pun mengajak Sister C ke ruangan bawah tanah di sana. Itu merupakan tempat imigran ilegal yang belum bebas, di mana dia memberinya makan dan menempatkannya di sana sebelum ada keluarga atau kerabatnya yang menebus mereka. Lalu kita akan melihat pacar si Rembo yang sinis terhadap Sister C. Dia pun mengganggu dan merendahkan Sister C. Kini kehidupan Sister C pun sudah dipenuhi dengan banyak pekerjaan, menjadi penjaga toko ikan, koki, mengantarkan makanan, dan menjadi semakin dekat dengan Daima. Namun ketika dia di jalan ada seseorang yang memotret dirinya. Entah siapa.
Kini Sister Si pun sudah diperlakukan seperti anak oleh Daimah, bahkan mengajak makan bareng bersama anak Daimah sendiri. Hal itu jelas tidak disukai oleh Rembo. Lanjut, Rembo pun mengajak ke sebuah tempat gudang ikan impor beku. Ternyata isi di dalam ikan itu adalah narkoboy. Sister Si pun pergi karena tak mau membantu menyelundupkan narkoboy. Ketika dia lagi nyantui di depan teras sambil sebat, dia melihat anaknya lewat. Dan nampak kini anak itu sudah memiliki orang tua adopsi dan nampak sangat bahagia. Kita kembali ke kehidupan Sister Si yang mengantarkan makanan bagi imigran ilegal itu. Namun tak lama datang sekelompok orang bersenjata menyerang mereka. Ternyata itu ulah dari pacar si Rambo yang ingin mengkhianati Daima. Untung saja si Jareb datang dan membantu Sister Si. Dia pun baku hantam dan berhasil memojokkan wanita itu dan memukulinya hingga teler. Daimah pun menyuruh si Rembo untuk membunuh wanita itu, namun namanya juga pacar, dia tak sanggup melakukannya. Daimah yang geram melihatnya segera pergi ke sana dan tanpa basa-basi dia langsung. Lalu Daimah pun mendapat informasi bahwa salah satu orang anggota Snakehead mati terbunuh. Mereka butuh anggota baru untuk menyelundupkan orang lagi. Sister Si mengajukan dirinya kepada Daima, namun Rambo tentu menolaknya karena Snakehead merupakan anggota dari keluarga mereka. Namun Daima pun ingin mengetes dia dan jika misi ini berhasil, maka dia akan memotong setengah dari hutang Sister Si. Kini dia pun sudah berada di Cina untuk menjemput imigran di sana. Dia melakukan negosiasi yang cepat. Dia pun dibawa menemui mereka. Dia pun berencana membawa mereka pergi waktu itu juga. Dia melalui jalan terowongan yang tersambung ke sebuah sungai. Di sana sudah sedia perahu untuk mereka. Lalu kita akan melihat mereka sudah berada di perbatasan antara AS dan Meksiko. Kalau kalian sudah menonton review sebelumnya, maka kalian akan tahu daerah ini adalah kekuasaan dari kartel. Tiba-tiba muncul kapal patroli dan mereka pun segera lari dari sana. Hingga sampai pada sebuah tempat, dia membayar mereka agar membantunya kabur. Mereka pun pergi menaiki mobil. Kapal itu terus mengikuti dan meminta bantuan kepada patroli yang menaiki mobil untuk mengejar mereka. Pada akhirnya mereka pun tertangkap. Namun ketika dibuka mobil itu, hanya terdapat satu orang anak di sana. Sister Si pun memanfaatkan kelengahan petugas itu dan membunuhnya. Ternyata mereka semua bersembunyi di bawah tempat itu. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di New York dan mereka merayakan keberhasilan ini dengan abok-abokan. Kini Sister Si pun menjadi tangan kanan Daima. Ketika menjaga toko, datang seorang yang ingin mengutang obat karena anaknya sakit. Karena Sister Si ini baik, dia pun memberikannya obat. Sebelum pergi, dia menawari Sister Si untuk datang ke tempatnya. Dia memiliki lobster. Dia mendatangi tempat pria itu dan diberi satu dus penuh lobster. Dia juga bertemu dengan orang-orang yang bekerja di sana. Lalu salah seorang pekerja menghampiri dan meminta tolong untuk membawa istrinya ke sana. Namun dia menolak dibantu Daima karena Daima tidak selalu menjamin keselamatan tiap orang. Sister Si pun mau asal Daima tidak tahu akan hal ini. Lalu kita akan lihat Rembo yang sudah semakin tidak suka kepada Sister Si. Dia pun menyuruh adiknya untuk memata-matai Sister Si. Keesokan paginya, Sister Si pergi ke gereja tempat anaknya bermain les piano. Dia pun diikuti oleh adik Rambo. Lalu pada malam harinya Daima mendatangi Sister Si dan meminta dia melakukan penyelundupan lagi. Namun kali ini berbeda. Dia bukan menyelundupkan imigran namun pengungsi dari negara lain. Dan ini mempunyai resiko yang lebih besar. Awalnya Sister Si menolak namun Daima memberi penawaran. Jika dia melakukannya maka semua hutangnya dianggap lunas. Keesokan paginya mereka sudah menunggu mobil yang mengangkut pengungsi itu. Ketika sampai mereka pun memeriksa isi mobil itu. Dan ternyata semua pengungsi itu mati membeku di dalam kontainer karena mesin pendinginnya menyala.
Mereka pun kesal dan meninggalkan mobil itu. Mereka meninggalkan mobil itu di dermaga di sana. Sister Si pun kembali pada Daimah dan membayar lunas semua hutangnya. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti bekerja kepada Daimah. Namun Daimah yang sudah menganggap dia spesial memaksa dia untuk bekerja terus dan menawarinya gaji yang berlipat plus restoran pangsitnya. Kini kehidupan Sister Si yang banyak hutang sekarang sudah banyak uang. Keesokan harinya saat dia bekerja, tiba-tiba datang sebuah mobil yang membawa orang-orang imigran. Namun ternyata itu adalah jebakan FBI untuk menangkap Sister Si. Dia pun dibawa dan diinterogasi di sana. FBI menangkapnya karena semua sidik jarinya memenuhi truk mayat yang beku. Sister Si pun menceritakan semua dari awal tentang dirinya, Snakehead, dan Daimah. Kemudian dia pun dikeluarkan dan dijemput oleh Daimah. Kita akan melihat kini Sister Si pun menghadiahkan toko pangsitnya kepada Jareb. Tentu dia sangat senang sekali, namun dia juga khawatir terhadap keselamatan Sister Si. Lalu kini Daimah pun mengetahui bahwa Si menyelundupkan diam-diam imigran tanpa sepengetahuan Daimah. Dia pun menyuruh anaknya untuk membawakan anak yang selalu dilihat Sister Si. Keesokan harinya, anak itu pun seperti biasa berjalan sendiri. Dia pun diikuti oleh adik Rambo. Si anak nampaknya tahu dia sedang diikuti. Dia pun segera lari sampai ke sebuah toko atau tempat belanja di sana. Namun tiba-tiba Sister Si menarik anak itu dan menyelamatkannya. Si pria itu pun sampai di tempat di kolam-kolam lobster tempat pria yang waktu itu. Sister Si pun datang dan menghajar dia dibantu oleh pekerja di sana sehingga adik Rembo tewas. Pada malam harinya Rembo datang ke restoran Jareb dan membunuh Jareb sebagai balasan karena Sister Si telah membunuh adiknya. Sister Si merasa kecewa dan marah. Dia pun pergi mendatangi Daimah untuk balas dendam. Namun Daimah kembali memberi penawaran dengan cara bisa mendapatkan anak dari Sister Si. Dan dia pun pergi. Kemudian Rembo mengadakan pesta bersama Daimah dan orang-orang penting lainnya. Mereka merayakan pernikahan Rembo. Tetapi ternyata Sister Si sudah bekerja sama dengan FBI pada waktu itu untuk memberantas semua snakehead di sana. FBI pun datang dan menangkap Daimah. Dan kini berakhirlah kisah dari para snakehead ini. Di akhir film, dia pun berbicara tentang anaknya, bahwa dulu dia meninggalkan anaknya demi keberlangsungan hidupnya, dan kini dia meninggalkannya demi keberlangsungan hidup anaknya. Dan akhirnya cerita pun tamat. Oke guys, gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah sempat menonton video-video dari gue dan juga channel ini. Mudah-mudahan kalian diberikan panjang umur dan juga banyak rezeki. Amin. Sekian dulu untuk pembahasan film kali ini. Gue Joy Falcon pamit undur diri.